tersenyum melihat kau ternyaman, tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Berkatalah selamat pagi. Oke, baik, boleh bergerak. Ya, aktivis kemanusiaan itu bergerak dalam senyap. Oke. Ibu diamanahi sebagai penanggung jawab di Disaster Center plus ketua prodi perawatan. Kami adalah bagian dari aktivis kemanusiaan. Jadi Anda, teman-teman semua, Ibu bagi teman-teman ya, teman-teman semua, ya, oke, ada semua. Karena ada semua, Indonesia disebut sebagai supermarketnya bencana. Bayangkan, supermarketnya bencana. Kita subur, tapi di bawah kita itu ada lempeng, ya, yang membuat negara kita, khususnya Bengkulu, itu 3 besar yang rawan bencana. Di laut kita, laut India kita, yang seberangan dengan provinsi Bengkulu, 2 sedikit, getarannya sedikit. Tetapi kalau sudah 1 bulan dia tidak mengeluarkan gerakannya, sudah lahir tahun 2000? Belum. 2000 ada gempa 7,3 skala Richter. Ya. 1 tahun selanjutnya ada gempa di Padang 7,8 skala Richter. Ya. Itu banyak nyawa yang jadi korban. Banyak kehilangan harta, benda, nyawa, gangguan psikologi. Itu kenapa Bengkulu Sri Mandiri Sakti itu mempervisi misi mahasiswanya siap tangguh menghadapi bencana. Kita tidak pernah mau bencana itu terjadi. Mau? Tidak. Karena tidak, tetapi bencana akan tetap terjadi. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita di daerah yang rawan. Ya, untuk itu kita harus bersiap. Harus bersiap dengan apa? Melindungi diri kita, melindungi keluarga kita. Ya, di sini alhamdulillah tim-timnya sudah datang. Nanti juga akan datang pagi-pagi, siang-siang nanti. Kami terdiri dari internal dan eksternal. Di situ ada penasehat Ibu Waka 1, Pak Ade Herman Suryadi Reja dari Prodi Perawatan. Waka 3 Ibu Pawilia. Kasih dulu salam untuk Ibu Pawilia. Beliau sebagai penasihat di Disaster Center dan beliau juga sebagai Rumah Sakit Dinas Kesehatan Kota, ya, psikologi Ibu Fani sebagai psikolog, ya, yang ada di Disaster Center. Jadi kalau ada korban dengan trauma yang mendalam itu dikonsulkan dengan psikolog. Sekali lagi, siapa kita? Oke, masih semangat. Artinya kita sebagai tenaga kesehatan harus siap dan tangguh dalam menghadapi bencana. Siap? Kita dekat semangat Allahu Akbar. Oke, dari awal kakak menginjak kampus pagi tadi sampai sekarang, kakak masih melihat kalian tuh kayak semangatnya berbangkit. Apa jangan-jangan masih di alam mimpi? Bisa jadi. Belum bangun tidur? Belum. Oke, kakak ketika terima di Sakti Kota Bengkulu. Kemudian dengan misi yang pertama yaitu meringankan penderitaan sesama manusia yang disebabkan oleh bencana dan kerentanan lainnya. Kemudian misi yang kedua yaitu tidak membedakan agama, bangsa, suku bangsa, bahasa, warna kulit, jenis kelamin, golongan, dan pandangan politik. Kemudian misi yang ketiga yaitu melakukan penilaian kebencanaan yang memprioritaskan pada usaha dan
selama mengikuti Perwagana. Nah, di sini selama 1 tahun belakang, selama kepengurusan kakak, yang alhamdulillah kami pernah ada aksi demo. Kemudian jadi Selamat pagi. Wahai jiwa-jiwa kemanusiaan. Wahai jiwa-jiwa kemanusiaan. Perwagana. Ayo maju Perwagana. Ayo maju Perwagana. Maju, jangan Perwagana TMP. Tunjukkan baktimu. Bila dosa semangat tidak ada, disiplin berani setia Perwagana tetap jaya selamanya. Siapa kita? Aktivis manusia. Siapa kita? Aktivis manusia. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak, di kesempatan ini saya paling tidak suka kalau siswa ditanya kalau bisa jawab, kalau tidak bisa diam. Jangan kata istilah orang Jerman itu gedumel. Ya. Jadi saya katakan kepada anak didik, kalau saya Bali yang itu. Kalau bisa jawab bisa, kalau tidak bisa jawab tidak bisa. Agar guru, dosen dan apapun itu namanya yang memberi materi kepada kalian tahu siapa yang belum bisa dan siapa yang sudah bisa. Kalau gedumel nggak tahu, guru nggak tahu. Pas ditanya nggak tahu. Bacaan tahu semuanya. Pas ditanya tahu. Yang rugi siapa? Dosennya apa kalian? Kebencanaan selalu diikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan. Manajemen bencana selalu diikut sertakan di dalam kegiatan-kegiatan. Bahkan lembaga Stikes Trimandiri Sakti Bengkulu. Salam tangguh. Oke, alhamdulillah masih semangat semua. Baik, adik-adik. Yang pertama saya mengucapkan selamat datang di Stikes Trimandiri Sakti Bengkulu. Semoga ini awal dari perjalanan adik-adik untuk mengejar dan mencapai cita-cita yang diharapkan. Baiklah, tadi yang pertama tadi kita sudah materi yaitu Trimandiri Sakti itu berupaya untuk mengenalkan materi kebencanaan melalui disaster management kampusnya untuk mengenalkan potensi-potensi bencana yang ada di Kota Bengkulu. Untuk apa, adik-adik? Ya itu untuk supaya ketika ada bencana kita mengurangi resiko ancaman. Ancamannya itu ya korban harta, benda dan nyawa yang diakibatkan oleh gempa atau bencana alam. Yaitu dari mulai PNS sampai 2019 itu saya berdinas di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu. Kemudian di 2019 sampai dengan sekarang itu saya berdinas di BPBD Kota Bengkulu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu. Apa itu BPBD? Oke, jadi itu saya sekarang itu mendapat amanah kerja sebagai sekretaris BPBD Kota Bengkulu. Baiklah, adik-adik, kita akan
mungkin ini pendidikan. Nah, pendidikan saya sama dulu waktu masih mahasiswa baru sama juga saya juga berproses seperti adik-adik. Itu kalau kami dulu itu ospek, dan sekarang sudah berganti nama. Tapi program dan maksud tujuannya itu orientasi kampus. Saya S1-nya itu di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian melanjutkan studi S2 itu di Universitas Bengkulu, dan status saya sudah menikah dan mempunyai 3 orang anak. Dan saya bertempat tinggal di Palembang. Mungkin itu ada nomor HP dan WA, silakan kalau untuk konsultasi atau ngobrol masalah kebencanaan tidak bantu. Itu perkenalan singkat dari saya. Memang kalau ketemu atau naik ke kantor itu silakan. Oke, baiklah. Dari tadi ini materi ya yang disampaikan ini. Oke. Nah, mungkin biar kita lebih santai, saya mau adik-adik untuk memperhatikan video singkat ini untuk sama-sama kita saling. Mengapa gempa di Cianjur yang gempanya 5,8 skala Richter menyebabkan kerusakan yang parah, sedangkan di Bengkulu gempanya lebih dari itu tidak terjadi kerusakan, dan apa perbedaannya? Terima kasih. Jadi gempa yang terjadi baru-baru ini di Cianjur, mungkin kita dapatkan informasi dari televisi, dari media sosial, itu kekuatannya dengan 5,6 magnitudo. 5,6 magnitudo. Dan gempa yang terjadi di kita Kota Bengkulu di tahun 2007 itu kalau tidak salah 7,8 atau 8,9 magnitudo. Nah, kenapa perbedaannya? Kenapa di Cianjur itu tingkat kerusakannya dan korban jiwanya itu banyak? Di mana sih Basarnas itu pada saat kejadian bencana? Jadi sasarannya di sini untuk terkait misi Urban SAR. Kalau kita berbicara bencana, kalau di Basarnas atau secara internasional itu kenal namanya Urban SAR. Karena dia membuat banyaknya korban, bahkan penolong pun bisa menjadi korban. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, ya, lari untuk menyelamatkan diri sendiri. Ya, excellent, good job. Jadi yang pertama pasti kita akan berpikir bagaimana diri kita selamat dulu. Itu hal yang pertama harus kita lakukan. Yang kedua, berteriak itu apa? Berteriak kita kalau bersama diri sendiri juga kan? Ayo, apa lagi? Setelah udah selamat diri kita mencari keluarga, betul. Itu faktor yang penting kita ya, faktor kemanusiaan kita. Pasti yang pertama kita berpikir adalah keselamatan diri sendiri. Yang kedua kita berpikir mencari keluarga, ya kan? Sama, bukan cuman adik-adik saja. Saya pun sama, walaupun saya pakai baju lain, kalau tempat identitas sama saya kira apa? Selama diri sendiri. Setelah sampai Betungan baru saya kembali lagi ke sini untuk persiapan melakukan pertolongan yang lainnya, kan gitu. Contoh misalnya saya ke Betungan butuh waktu kurang lebih 10 menit dalam kondisi normal. Dalam kondisi chaos seperti itu, apa yakin bisa 10 menit? Pasti akan berlebih, betul nggak? Ya, pasti akan berlebih. Taruhlah menjadi 20 menit. Ya kan, kita kali 2 aja. Berarti saya butuh kurang lebih 40 menit untuk pulang balik, dan saya akan kembali lagi ke sini. Waktu saya keluar tadi dengan waktu 5 menit sampai, tapi dengan kondisi orang yang sebanyak ini mungkin butuh waktu kurang lebih sekitar 10 menit. Berarti sudah sekitar 50 menit. Taruhlah bulat-bulatnya 60 menit, 1 jam sudah terbuang pada saat disaster terjadi. Kalau kita melihat dari teori AMI tahun 2010,
Di situ effort terbesar pada saat disaster itu terjadi pada 24 jam pertama hanya nationality capacity. Hanya national capacity, hanya kemampuan lokal. Ya kan? Karena orang di luar sana pasti baru mengupdate. Dia baru mengupdate. Kalau kita kenal, kalau secara internasional ada namanya aplikasi yang dibilang virtual osok. Seperti sekarang nih kejadian di mana? Ada yang monitor nggak? Baru-baru kemarin kejadian di mana? Yang internasional, yang sampai ada 1000 korban. Maroko, bisa dicek di virtual osok. Maroko terjadi. Dia sudah mencapai ke nasional, dia sudah meminta bantuan internasional atau belum? Bisa kita cek semua. Sama. Pada saat updating virtual osok itu membutuhkan waktu kurang lebih 24 jam dihitung untuk masing-masing tim user yang berada di dunia untuk persiapan tiba di lokasi. Jadi effort berikutnya untuk international capacity biasanya di 48 jam. Ya, hal yang harus kita lakukan sebagai lokal tim, ya kan? Hal yang harus kita lakukan sebagai lokal tim, begitu terjadi disaster, ya kan? Kita selamatkan diri, kita selamatkan keluarga, dan kita memulai untuk melakukan yang namanya assessment search and rescue level 1, yaitu melakukan sektorisasi. Misalnya, kalau di sini masuk kecamatan apa namanya? Sidomulyo. Kecamatan Sidomulyo, di dalam kecamatan Sidomulyo terdapat beberapa bangunan yang besar. Oh, di situ ada kampus TMS, oh di situ ada rumah sakit misalnya. Oh, di situ ada mall misalnya. Itu harus kita data semua. Dan kemungkinan ada berapa survivor yang ada di dalam situ. Itu hal yang pertama kita lakukan pada saat assessment search and rescue level 1. Seluruh data harus terupdate, dan kami mempunyai yang namanya lema tadi, yaitu bapak-bapak dari BPPT tadi. Itu yang akan mensupport, membantu untuk mengupdate semua data terkait ASN 1 atau sektorisasinya. Ya, setelah sektorisasinya sudah dapat, local time akan bergabung. Itulah baru masuk ke tugas kami, masuk ke ASR 2, Assessment Search and Rescue Level 2. Misal kata, di dalam satu rumah sakit itu terdata ada 500 pasien yang notabene-nya belum keluar dari dalam bangunan. Itu baru kita masuk ke ASR 2. Bagaimana kita mencari korban itu di dalam bangunan tersebut, dia berada di sebelah mana. Lakukan evakuasi cepat pada korban-korban yang berada di permukaan. Teknik evakuasinya yang jelas teman-teman nanti akan dipelajari lagi sebelum dilanjut ya ke level berikutnya. Teknik evakuasinya digunakan pemindahan darurat. Jadi sudah tidak perlu evakuasi yang harus perfect ya. Intinya kita bisa menggeser semua korban-korban yang berada di permukaan dengan cepat. Oke, karena kita harus menjaga jangan sampai terjadi gempa susulan, gitu. Oke. Di tahapan level ASR 2 pun di situ kita memberikan tanda. Ada berapa sih korban di dalam lagi yang belum terevakuasi? Dan tim kita nggak mampu untuk masuk ke dalam. Misal kata, apabila gempa terjadi, ada satu bangunan yang 5 lantai, bisa saja tinggal 2, karena yang di bawah sudah ambruk. Nah, untuk masuk ke dalam yang di bawah itu akan mengalami banyak kesulitan dan membutuhkan effort lebih dari tim itu sendiri. Komposisi dari tim itu sendiri pun harus diperkuat. Gitu. Makanya ke depan mungkin adik-adik Toga dilempar.